Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri. Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pahit itu ramuan jamu. Rasa pahitnya tak jemu-jemu. Bergiatlah dalam menuntut ilmu agar menjadi orang yang berilmu. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Baik, pagi hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran yang pertama dan kedua. Baik, mohon diperhatikan baik-baik. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, sudah siap? Baik, sebelum Bu Nuri memulai, Bu Nuri akan menjelaskan apa saja sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menulis kalimat tentang tumbuhan. Yang kedua, menggunakan satuan berat baku. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari karya 3 dimensi. Yang keempat, menceritakan kegiatan pelaksanaan tata tertib. Dan yang terakhir, variasi gerak melompat. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Kemudian pembelajaran yang kedua dan ketiga akan dijelaskan Bu Resti. Dan yang terakhir, tentang tata tertib dan variasi gerak melompat akan dijelaskan oleh Pak Riki. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kita mulai anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya halaman 107. Sambil dibuka buku paketnya, sambil kita simak video pembelajarannya baik-baik, oke? Nah, pada halaman 107 itu ada kalimat atau ayo mengamati, ya, ada kata-kata ayo mengamati. Nah, di sini ada Melanie beserta bundanya sedang ngapain nih? Apa yang sedang mereka lakukan? Yuk kita baca yuk. Pernahkah kalian pergi ke taman bunga atau ke kebun raya? Taman biasanya memiliki berbagai jenis tumbuhan. Perhatikan jenis-jenis tumbuhan di halaman rumahmu. Tuliskan nama-nama tumbuhan di sekitar rumahmu. Nah, perhatikan. Siapa yang pernah pergi ke Taman Bunga? Ini tempatnya ada di Puncak Bogor, Taman Bunga. Kebun Raya Bogor juga ada ya, tempatnya berada di Bogor. Nah, ketika kalian yang sudah pernah pergi ke sana, pasti melihat berbagai macam tumbuhan dari berbagai macam negara. Ya. Kalau belum pernah, nanti saat liburan boleh ajak ayah bundanya ke sana. Oke? Nah, tidak usah jauh-jauh nih. Pasti di rumah kalian, itu kalian mempunyai tumbuhan. Nah, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian? Coba dilihat masing-masing. Nah, di sini, pada gambar di sini ada berbagai macam bunga ya. Nah, maka dari itu kita tulis di sini, Nak. Nah, tugas ini ya, kalian silakan memperhatikan di sekitar rumah kalian ada tumbuhan apa saja, boleh berbentuk bunga, boleh pohon apa saja. Nah, di sini ada contoh yang pertama, ada bunga matahari. Misalkan kalian di rumah memelihara atau menanam bunga matahari. Kemudian yang kedua pohon mangga. Wah, buah kesukaan semua orang nih pohon mangga. Nah, untuk di rumah Bu Nuri itu punya tanaman atau tumbuhan bunga melati. Bunga melati ada. Terus ada lagi di rumah Bu Nuri itu pohon jambu. Nah, ini di rumah Bu Nuri ini ada bunga melati dan pohon jambu. Di rumah kalian ada tanaman apa? Ada tumbuhan apa? Silakan tulis masing-masing nanti ya. Selanjutnya,
Dibuka halaman 109. Nah, di sini kita akan belajar tanaman kacang panjang. Yuk kita baca bersama-sama. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran. Kacang panjang termasuk tanaman polong-polongan. Kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Lihat gambar di sini. Oh, ini nih contoh dari kacang panjang. Kacang panjang diberi sebatang kayu atau bambu sehingga bisa menjala rapi. Tanaman kacang panjang harus dirawat ya. Mulai dari disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Gulma itu apa, Bu? Gulma itu adalah tanaman atau hama yang tumbuh pada tumbuhan. Gulma ini biasanya dia itu tanaman pengganggu, dia pengrusak. Gulma itu tanaman pengganggu atau pengrusak tanaman lain. Nah, makanya disiangi itu artinya dibuang gulmanya. Nah, ya mulai kita harus menyiram tanaman, diberi pupuk itu sudah harus, dan disiangi gulma. Ingat, gulma itu adalah tanaman pengganggu. Nah, ya pengrusak tanaman lain. Kalau sebuah tanaman ada gulmanya, itu nanti tanaman ini tidak akan tumbuh, nak. Justru tanamannya ini nanti akan mati. Makanya gulmanya ini harus kita buang. Nah, kemudian tinggi tanaman kacang panjang itu antara 1 sampai 2 meter. Wah, panjang sekali ya. Siapa yang di sini termasuk menyukai sayuran kacang panjang? Khasiatnya banyak sekali loh, tanaman hijau seperti ini, sayur-sayuran. Ya, bagus untuk kesehatan tubuh. Apalagi kacang panjang ini. Nah, berarti kacang panjang ini termasuk jenis sayuran. Ya, dan kacang panjang ini termasuk tanaman polong-polongan. Panjang-panjangnya ini meskipun dia tumbuh bersamaan, tapi panjangnya itu berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya 1 meter, ada yang tumbuhnya paling panjang itu 2 meter. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, apa ciri-ciri tanaman kacang panjang sih? Berdasarkan teks yang di atas, apa saja ciri-ciri tanaman kacang panjang, Nak? Yang pertama, apa ciri-cirinya? Lihat di sini. Kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda ciri-cirinya. Kita tulis, kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Antara berapa meter? Antara 1 sampai 2 meter. Bu Nuri singkat aja, 1 sampai 2 m. Yang kedua, ciri-cirinya apa lagi? Ciri-ciri kacang panjang. Iya, ciri-cirinya apa? Dia kacang panjang ini tumbuhnya itu ke bawah ya, menjalar artinya. Nah, tumbuh dengan batang yang menjalar. Tuh, ciri-ciri kacang panjang. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apa kesimpulan dari teks di atas? Berdasarkan teks yang di atas ini, kira-kira kacang panjang itu termasuk apa, Nak? Tanaman polongan. Kita tulis. Ini kesimpulannya. Kacang panjang termasuk tanaman polong-polongan. Nah, nih. Ada lagi kesimpulan yang kedua, apa yang bisa kita ambil? Kacang panjang ini perlu diberi sebatang kayu atau bambu agar batangnya ini bisa menjala rapi. Berarti kesimpulan yang kedua, kacang panjang perlu diberi sebatang kayu atau bambu agar bisa tumbuh, menjalar, dan rapi. Nah, itu kesimpulannya. Ya, ciri-ciri kacang panjang. Yang pertama, kacang panjang itu punya panjang yang berbeda-beda. Beda ya, Nak ya. Ciri-ciri itu karakteristik dari tanaman ini tuh seperti apa. Nah, tadi kacang panjang punya panjang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tumbuhnya ini dengan batang yang menjalar. Tuh, beda dengan sayur-sayuran lain. Kalau sayuran lain seperti kol, bayam, dia itu tumbuhnya ke atas sini. Nah, kalau tanaman panjang itu menjalar tuh ke bawah dia. Makanya kesimpulan dari teks ini apa? Yang pertama, kacang panjang termasuk
tanaman polong-polongan. Yang kedua, kacang panjang perlu diberi sebatang kayu agar dia bisa tumbuh menjala dengan rapi. Kalau tidak diberi sebatang kayu atau bambu, nanti dia tumbuhnya ini berkelok-kelok, Nak. Tidak bisa tumbuh dengan rapi. Baik, sampai di sini kita sudah mengetahui nih tentang tumbuhan-tumbuhan, berbagai macam tumbuhan dan karakteristik tanaman kacang panjang. Baik, sampai di sini yang bisa Bu Nuri sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Resti ya yang menjelaskan. Sebelumnya dibuka dulu yuk buku paketnya halaman 110. Sudah ya? Oke, di halaman 110 kita akan belajar satuan berat nih, Nak. Nih, sebelumnya kamu sudah belajar satuan panjang ya, kayak kilometer, hektometer, dekameter. Nah, sekarang di tema 6 ini kita akan belajar satuan berat ya. Nah, di sini ada tangga. Tangga satuan berat. Sama Nak, seperti satuan panjang. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Sedangkan kalau turun satu tangga itu dikalikan 10. Nah, di sini ada tangga satuan berat. Yang pertama ini ada kilogram, hektogram atau ons ya, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Mungkin kalau kamu sudah hafal satuan panjang, nah insya Allah akan mudah untuk menghafal satuan berat ya, karena hanya belakangnya saja yang beda. Kalau satuan panjang itu meter, kalau berat itu gram ya. Kayak seperti ini, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Paham ya Nak ya? Oke, tapi perlu kamu ketahui, hektogram itu bisa juga disebut dengan ons ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar timbangan, namanya timbangan jarum. Ya, Nak. Nah, timbangan jarum ini digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Ya, timbangan jarum ini satuannya adalah ons. Ya, berarti 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ons itu kan sama aja dengan hektogram. Nah, kilogram ke hektogram turun 1 tangga berarti 10. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Perlu kamu ingat-ingat nih Nak, perlu kamu hafal, diingat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham selanjutnya ayo berlatih. Nah, coba kamu buka buku paketnya halaman 111. Di situ ada ayo berlatih. Nah, ada soal, ya kan? Sebelum mengerjakan soal, Bu Resti tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, dibaca dulu perintahnya ya Nak ya. Di sini ada perintahnya. Ayo temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ya. Nah, coba kamu perhatikan nomor 1, gambar pertama di sini ada gambar wortel. Nah, wortel ini beratnya adalah 20 ons, ya. Nah, akan dirubah menjadi kilogram. 20 ons sama dengan berapa kilogram? Berapa? Nah, ons ke gram. Berarti naik ya Nak ya, naik 1 tingkat. Berarti dibagi
dibagi berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya, Nak. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, berarti 20 ons sama dengan 2 kilogram. Nah, sama dengan 2 kilogram. Nah, paham sampai sini? Nah, sama halnya dengan gambar kedua. Gambar kedua ini ada sayurannya, Nak ya. Ada sayuran, beratnya itu 10 ons. Nah, 10 ons, ons ke kilogram. Kita rubah dari ons ke kilogram. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Berarti 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya juga gambar ketiga. Di sini ada gambar ubi. Nah, ubinya itu beratnya 30 ons. Kira-kira 30 ons itu berapa kilogram ya? Nah, caranya 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi 30 ons sama dengan 3 kilogram. Nah, paham ya? Sekali lagi, di sini ada gambar, yang keempat ini ada gambar pepaya. Beratnya pepaya itu 40 ons. Beratnya pepaya 40 ons. Nah, 40 ons ini mau kita rubah menjadi kilogram. Sama, Nak, caranya. Ons ke kilogram berarti dibagi 10. 40 dibagi 10. Nah, mudah banget nih. 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi 40 ons sama dengan 4 kilogram. Nah, ini 0-0-nya dicoret. 4 bagi 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 kilogram. Gimana, Nak? Bisa difahami? Iya, bisa ya insya Allah ya, Nak. Ini masih pembagian yang mudah. Insya Allah kamu gampang memahaminya. Selanjutnya, kamu buka buku paketnya halaman 112 di baliknya. Sudah? Oke, di halaman 112 ini kita akan membuat kreasi dari plastisin. Siapa yang tahu plastisin? Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan benda yang bernama plastisin atau lilin. Biasanya kamu bisa temukan itu di toko mainan atau di abang-abang lewat. Nah, itu tuh bentuknya teksturnya agak lengket, tetapi teksturnya mudah dibentuk. Ya, Nak ya. Atau Play-Doh. Nah, hampir mirip-mirip tuh plastisin dengan Play-Doh. Nah, karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur. Nah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, belakang, sisi samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Nah, jadi plastisin ini mudah dibentuk-bentuk ya. Contohnya nih bisa dibentuk bunga, bisa dibentuk buah, bisa dibentuk apalagi nih? Binatang, ya Nak ya. Ya, binatang atau hewan. Nah, ini buah. Nah, ingat Nak, ini adalah karya 3 dimensi.
tiga dimensi itu bisa dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Oke? Baik anak-anak, ini saja yang dapat Bu Resi jelaskan. Selebihnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Riki. Oke? Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, subhanallah, senang sekali bisa melihat kalian. Ya, dalam pembelajaran kali ini pastinya kalian semuanya sehat ya nak ya. Kalian sehat, kita semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nuri dan Bu Resti atas penjelasan sebelumnya. Sekarang bersama Pak Riki nih anak-anak. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka bukunya halaman 115. Kita akan sama-sama belajar mendiskusikan aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Karena peraturan diperlukan untuk menjaga jalannya permainan secara adil dan tertib. Sekarang tuliskan peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Nah, apa aja nih peraturan di sekolah ya? Bermain bersama teman, mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya. Ayo, apalagi kira-kira peraturan saat istirahat di sekolah? Iya? Iya, apa tadi? Pinter tuh ya. Ya. Bermain di luar, ya, bermain di luar kelas. Pintar sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak hebat ya. Ya, kalau bermain kan di luar kelas, kalau di dalam kelas saatnya belajar. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Nak, kehidupan ini juga begitu, harus ada aturannya. Sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, apa anak-anak? Al-haqqu bila nizamin yughlibuhul batil binizamin. Kebenaran, tapi tidak ada aturannya, maka dia akan dikalahkan oleh kezoliman yang diatur. Nah, kita harus punya aturan dalam kehidupan ini ya. Tidak hanya dalam bermain, dalam belajar juga harus ada aturan. Saat belajar, belajar. Saat bermain, bermain. Saat di rumah, saat di sekolah. Walaupun dalam jaringan, itu kita dalam sekolah penuh aturan. Ikuti jamnya, ikuti pelajarannya. Insya Allah kita menjadi orang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuka halaman 116. Olahraga persiapan lompat jauh. Anak-anak sekalian yang rahmati Allah SWT, sebagaimana kita ketahui bahwasannya olahraga itu diperlukan sebelum olahraga adalah gerakan pemanasan ya. Pemanasan ini dilakukan pastinya sebelum kita berolahraga. Dalam hal ini adalah lompat jauh ya. Kan kalau lompat jauh tuh lari, ambil ancang-ancang. 1, ambil startnya. 2, ambil persiapan. 3, langsung lari. Cus. Nah, ketika sebelum lari itu, kita harus mengadakan pemanasan. Perhatikan gerakannya. Tuh, 1, 2, 3. Tangan di atas. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yang kedua gerakannya begini. 1, 2. Dibalikin lagi. 3, 4. Lalu kebelakangin tangannya. 1, 2 ke depan. Ya, lalu duduk dia, lalu meregangkan kakinya, peregangannya, agar apa? Tidak ada kram otot ya saat melakukan lompat jauh. Begitupun anak-anak,
setelah melakukan lompat jauh, tidak langsung duduk, tidak langsung, kalau kata bahasa Betawi, nggak langsung ngopi, nggak makan roti langsung. Ya, apa yang dilakukan yaitu pendinginan. Ya, ini dilakukan pendinginan seperti ini gerakannya, anak-anak perhatikan. Ya, tangan ke belakang, ditekuk dengan tangan kanan, tangan kirinya ditekuk, lalu dibalikan juga, sebaliknya juga seperti itu. Ya, tangan depan ke belakang, ya, kakinya juga, tangannya juga kembali. Nah, ini dilakukan agar tidak ada kram atau kram otot. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, mensano in corpore sano ya. Di dalam jiwa yang kuat ini terdapat akal yang cerdas. Jadi orang muslim, siapapun kita harus mempunyai jiwa yang kuat untuk menimbulkan kesehatan. Begitupun kesehatan harus diolah ya dengan berolahraga. Kekuatan mental juga harus diolah dengan apa? Dengan belajar. Jadi semuanya harus seimbang. Oke anak-anak, sehat semuanya. Terima kasih ayah bunda sudah membantu pembelajaran kali ini maupun kemarin-kemarin maupun yang akan datang. Pastikan anak-anak kita semuanya meraih prestasi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan ibu. 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Goodbye everybody. Ilaliko. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.